nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Romayana Sari dengan NIM I1C12004, Program Studi Arkeologi Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Arkeologi Maritim Sumatera dengan dosen pengampu Bapak Asyadi Mufti Zadzali SSMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kerajaan maritim di Nusantara. Mana saya akan menjelaskan mengenai sejarah kerajaan maritim, konsep kerajaan maritim, ciri-ciri kerajaan maritim, kriteria, serta 3 contoh kerajaan maritim dan kronologis perkembangan kerajaan maritim mulai dari yang tertua hingga selanjutnya. Sejarah kerajaan maritim itu terjadi sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15. Terdapat 5 perdagangan atau commercial zones. Yang pertama, jaringan perdagangan Teluk Bengal yang meliputi pesisir Coromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma atau Myanmar, serta pesisir utara dari Sumatera Utara. Yang kedua, jaringan perdagangan dari Selat Malaka. Yang ketiga, jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur, Semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam. Jaringan yang ketiga ini juga dikenal sebagai perdagangan Laut Cina Selatan. Yang keempat, jaringan perdagangan Laut Zulu yang meliputi pesisir barat, Luzon Mindoro, Jenuh Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan. Yang kelima, jaringan Laut Jawa yang meliputi Kepulauan Nusantara, Kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan. Jaringan perdagangan ini di bawah hegemoni Kerajaan Majapahit. Setelah melakukan penjelasan mengenai sejarah kerajaan maritim, saya juga akan menjelaskan mengenai konsep serta ciri-ciri kerajaan maritim. Konsep kerajaan maritim, kerajaan yang ekonomi, sosial, dan politiknya yang bergantung kepada aktivitas pelayaran dan perdagangan serta perairan, baik perairan sungai, danau maupun laut. Ciri-ciri kerajaan maritim terdapat 4 ciri-ciri kerajaan terletak di pesisir pantai atau muara sungai. Yang kedua, kehidupan masyarakat bergantung kepada perdagangan dan kegiatan yang berkaitan dengan perairan. Yang ketiga, memiliki pelabuhan yang terintegrasi dengan gudang, tempat tinggal, bekalan air, dan kawasan perniagaan. 4. Dikenal dengan sebutan maritime state atau archipelago state. Kriteria dari kerajaan maritim itu sendiri yaitu kerajaan yang ekonominya harus berupa aktivitas pelayaran dan perdagangan perairan, baik sungai, danau, ataupun laut. 3 contoh kerajaan maritim, yang pertama Kerajaan Sriwijaya, yang kedua Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Tarumanegara. Perkembangan kerajaan maritim yang tertua itu dimulai dari Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, Sriwijaya muncul di Sumatera dengan kerajaan yang berkembang begitu pesat. Awalnya, Kerajaan Sriwijaya ini muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan. Wilayah pantai timur Sumatera merupakan wilayah yang sangat ramai. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut menjadi salah satu jalur perdagangan. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Di bawah kepemimpinan Bala Putradewa, Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Jawa. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Itsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertarik 682 Saka. Kronologi selanjutnya yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Menurut Prasasti Yupa, penguasa pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya, Kudungga adalah penguasa lokal, namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Dengan letak yang berada di jalur perdagangan India atau di barat dan Cina di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke Kerajaan Kutai. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari kedua wilayah tersebut. Barang-barang seperti keramik,
Arca Dewa Trimurti, serta Arca Ganesha. Kemungkinan merupakan bagian dari perlengkapan upacara keagamaan selain untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah Kerajaan Tarumanegara itu meliputi dari daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Kerajaan ini dimulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat, seperti yang disebutkan dalam prasasti Tugu. Untuk kronologi kerajaan maritim yang keempat yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Pada awal pemerintahan penguasa Mataram adalah dinasti Sanjaya. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berperkembangan pada masa pemerintahan Kertanegara. Setelah berakhirnya Kerajaan Kediri, kemudian berdirilah Kerajaan Singasari yang diperintah oleh Ken Arok sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pada awalnya, Tumapel adalah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan bupati atau akuwu bernama Tunggul Amet.